kalau kita ngikutin seperti itu, kita mengikuti mindset ataupun pola kerjanya teman-teman kita yang seperti itu, ya udah, karir kita nggak akan kemana-mana. Nggak ada bedanya kita sama orang-orang yang lain. Dan saya kasih tahu satu hal lagi teman-teman, di Jakarta hampir semua, saya kan banyak nemuin orang nih, petinggi-petingginya bank dan sebagainya, perusahaan-perusahaan. Hampir semua posisi-posisi middle ke atas di Jakarta, di perusahaan-perusahaan, hampir semuanya itu orang pendatang. Gak ada orang Jakarta asli ya. Kalau kita bicara orang Jakarta asli kan orang Betawi gitu ya. Gak ada yang mimpin di sebuah perusahaan. Belum pernah ketemu saya sih, sampai sekarang. Kenapa ya? Entah bagaimana. Mungkin karena kalau kita ini pendatang gitu ya, kita kan punya semangat yang lebih gitu. Masa kita udah merantau jauh-jauh terus kita gagal gitu kan? Kita punya semangat yang lebih untuk nge-fight. Dan itu yang saya rasakan. Dan environment ataupun lingkungannya ini beda. Pada waktu kita kerja di kota asal sama kita kerja di Jakarta itu beda. Mindset apa segala macam, environment. Ini teman-teman akan bisa dapat banyak bisa. Oke. Sekarang saya kasih kesempatan waktu teman-teman untuk tanya. Tanya apapun boleh, mumpung kita ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Silakan kalau ada yang mau tanya. Dibatasi atau enggak Pak? Terserah ya. Pertanyaannya ya maksimal 2 aja lah ya, 1 orang ya, supaya yang lain bisa kebagian. Sudah sebutkan nama sama jurusan. Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan, Sistem Komputer 2013. Tadi Bapak Wiryanata Wijaya sudah sharing-sharing bagaimana untuk fight ketika kita udah dapat pekerjaan. Nah, di sini pada kalangan mahasiswa yang baru mau melamar kerja ini, saya sering sharing-sharing ke teman-teman, baik itu yang ada di sini maupun yang di sosial media seperti di Kaskus atau yang lain sebagainya. Nah, itu permasalahan mereka itu yang baru melamar kerja ini selalu sama gitu Pak. Yaitu ada suatu persyaratan gitu ya, yang sering ditampilkan, yaitu untuk yang fresh graduate, tapi setidaknya mereka harus mempunyai pengalaman yang terkadang itu cukup lama, setidaknya 1 tahun gitu. Nah, itu solusinya bagaimana? Apakah kita boleh mengisi pengalaman pada saat kita PKL, atau ketika kita sudah masuk semester 6 atau 7, sebaiknya kita udah mulai kerja seperti itu? Terima kasih. Selamat siang. Oke, saya jawab dulu sekilas, nanti ada yang mau tanya lagi silakan. Jadi gini, thank you Arif, pertanyaannya bagus sekali. Itu kan tadi kalau kita udah diterima kerja nih gitu, oh iya kita harus begini. Lah kalau belum ini loh, caranya supaya bisa bekerja gimana? Oke, tadi yang saya cerita, jadi gini, kan teman-teman ini kan kebanyakan rata-rata di IT, ya kan? Memang betul, fenomena yang terjadi adalah banyak perusahaan itu kepingin cari yang sudah ada experience. Cuma jadi masalahnya mahasiswanya baru lulus, gimana caranya dapat experience Pak kalau nggak dikasih kesempatan kan gitu. Kan jadi kontradiksi kan istilahnya gitu ya. Nah, kuncinya adalah yang pertama, teman-teman coba belajar bagaimana cara membuat CV yang baik. Memang dalam konteks kali ini saya belum bisa mengajarkan banyak tentang bagaimana cara membuat CV yang baik karena keterbatasan waktu. Mungkin next time saya bisa buat workshop gitu ya, bagaimana cara membuat CV yang bagus. Pengalaman dari PKL boleh dimasukkan juga, nggak ada isu. Terutama gini loh, banyak orang PKL itu cuma karena sekedar, termasuk saya dulu gitu ya, cuma sekedar karena disuruh kampus gitu ya, PKL ya udah PKL buat apa, nggak ngurus gitu, pokoknya dapat tanda tangan selesai. Padahal kalau kita itu bisa buat aplikasi yang bagus pada waktu PKL, waktu kita di interview, jadi ini tipsnya ya. Waktu teman-teman itu di interview, jangan cuma bawa CV
doang begini, bawa laptop, tunjukin hasilnya kalian dulu PKL apa, kalian pernah buat project apa, tugas akhir kalian apa, itu tunjukin. Jangan cuma cerita. Jadi ditunjukin. Dari sana kita punya kesempatan untuk menunjukkan ini loh, kita bisa buat yang sampai serumit ini. Itu pada waktu PKL. Loh Pak, udah terlanjur Pak, PKL saya asal-asalan gitu kan. Makanya tadi saya bilang, teman-teman itu datang ke Gramedia, saya bukan salesnya Gramedia. Teman-teman datang ke Gramedia atau kemana lah gitu ya. Beliau buku, kan tentang cara pemrograman apa, tapi sesuaikan dengan kalian itu mau ngelamar apa. Nah, ada satu yang menarik lagi, ini saya belum sempat cerita tadi. Banyak mahasiswa sekarang ini udah malas coding. Malas Pak, saya penting jadi sistem analis saja. Loh, saya ngomong teman-teman, gak ada perusahaan, ya belum pernah ketemu saya, perusahaan itu yang mau meng-hire seorang sistem analis yang fresh graduate. Lo gak pernah punya pengalaman bangun sistem, apanya yang kamu mau jadi analis gitu kan? Nah, gak maksud saya, mulailah dari developer. Mulai dari developer. Gak bisa tiba-tiba jadi sistem analis, gak bisa. Nah, karena teman-teman mulai dari developer, kayak tadi, kamu pengalamannya apa, pernah apa? Saya pernah buat project ini Pak. Padahal itu project kan kalian baca dari buku itu kan, tinggal kalian ketik-ketik sendiri kan? Atau bahkan sudah ada source code-nya, nangkep nggak? Yang buku-buku itu loh, membuat aplikasi apa, menggunakan apa gitu loh. Ah, itu kan udah ada source code-nya, itu tinggal kalian show. Tapi saya nggak menyarankan begitu, kalian harus nyoba. Karena kalau di tes teman-teman bisa, kalau saya tes, coba rubah bagian ini, nggak bisa merubah, berarti bukan kamu yang buat. Iya kan gitu kan, sesimpel itu kan. Jadi teman-teman coba buat itu. Nah nanti bisa tunjukin ini loh, saya ada pengalaman ini, saya buat project ini. Sama satu lagi mungkin bagi teman-teman yang masih kuliahnya masih agak lama gitu ya, aktiflah di organisasi. Perusahaan itu akan suka anak-anak itu yang aktif di organisasi, karena berarti dia ini rajin, ya kan? Aktif gitu ya, communication skillnya apa segala macam oke. Itu tips saya sih. Jadi apa tadi? Coba browsing aja cara buat CV yang baik. Yang kedua itu kalian PKL apa segala macam buat. Yang ketiga bawa laptop pada waktu ini, tunjukin kalian pernah buat apa. Bila perlu kalian edit dulu sebagus mungkin, tunjukin. Yang terakhir coba buat program dari buku-buku apa, buat. Nah, itu bisa ditunjukin. Saya pernah buat ini Pak. Tapi jangan ngomong itu saya buatnya dari buku, jangan. Buat klien mana kayak atau apa gitu. Ya, itu dari saya. Ayo, ada yang tanya lagi? Ya, silakan. Ya, siapa? Ya, terima kasih. Nama saya Alvin Leonardo dari Sistem Komputer 2013 juga. Nah, terima kasih untuk Bapak Pak Wijaya atas sharingnya. Saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, untuk kita bekerja di suatu perusahaan, pertama kali itu lebih baik kita di perusahaan kecil atau di perusahaan besar. Kalau perusahaan besar itu pasti sudah terspesifik. Kalau perusahaan kecil kita nggak akan terspesifik. Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua adalah sekarang adalah era-era startup, di mana banyak founding banyak sekali. Venture capital CV itu terlalu banyak. Jadi anggapannya kita minta dana, oke kita bisa dikasih sangat banyak. Inkubator juga banyak. Apakah kita lebih baik menjadi seorang employee atau kita memiliki startup? Nah, startup sendiri kita juga sudah ada beberapa inkubator di Indonesia. Inkubatornya sendiri pun meminta saham kepada kita. Kisarannya ada yang 12%, ada yang 15%, dan yang paling besar ada 25%. Menurut Bapak, apakah lebih baik kita menjadi employee atau membuat startup? Terima kasih. Namanya siapa tadi? Alvin. Alvin. Oke. Very good question.
Hal ini tadi mau saya sampaikan cuma lupa, untung ditanyain ya. Jadi yang pertama, apakah lebih baik kita ini kerja di sebuah perusahaan yang besar atau perusahaan kecil? Ini penting. Ini penting sekali. Makanya tergantung dari pola pikirnya teman-teman. Teman-teman ini ke depan arahnya kemana? Kalau teman-teman arahnya ke depan itu mau bangun bisnis, mau jadi kuadran kanan, bisnis owner atau investor, saya sarankan teman-teman kerja di perusahaan kecil. Nah ini mungkin agak beda ya pola pikirnya ya. Mungkin banyak pembicara-pembicara ngomong, wah kerja di perusahaan yang besar lah gitu kan, supaya dapat portfolio apa segala macam. Saya bilang enggak. Yang tadi saya kasih contoh, sebetulnya sudah saya kasih contoh. Kerja di CIMB Niaga, jangan ngomong merek lah. Kerja di bank gitu ya, atau kerja di perusahaan kecil gitu ya. Kalau saya pribadi, saya milih kerja di perusahaan kecil. Bukan berarti kerja di perusahaan gede jelek, enggak. Tapi tadi sudah saya ceritakan masalahnya, yaitu apa? Kalau kita ini kerja di perusahaan besar, biasanya perusahaan besar itu sudah punya sistem, job desk segala macam udah jelas semua. Apa yang kalian lakukan tiap hari ya sesuai dengan job desk-nya itu. Kalau kita kerja di perusahaan kecil, ibaratnya job desk-nya itu nggak begitu jelas, jadi agak serabutan gitu kerjanya, istilahnya loh ya. Tapi menurut saya, justru dengan begitu itu banyak hal yang bisa kita pelajari daripada kita kerja di perusahaan besar. Ini saya nggak ngomong kerja di perusahaan besar jelek loh ya. Ini kalau saya, persepsi saya. Tapi tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman arahnya mau berkarir, nggak Pak. Bisnis sendiri itu banyak resiko Pak. Saya nggak cerita sekarang tentang kelebihannya bisnis sendiri sama jadi employee itu apa. Tapi yang jelas tiap orang punya pilihan. Bisnis sendiri resiko Pak, mending saya jadi employee. Kalau teman-teman mau jadi employee, teman-teman mau berkarir, harus dari awal kerja di perusahaan besar.